tugas keulamaan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ini risalah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Surat At-Taubah. Jelas. Tugas ulama adalah melanjutkan risalah para nabi dan rasul, itu berfungsi apa? Mentabligh risalah dari Allah. Dan ketika mentabligh risalah dari Allah, yakhshawnahu, hanya takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut kepada seorang pun dari Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang harus kita takut. Jadi prinsip ulama itu apa? Lebih baik kita takut kepada azab Allah, ya, daripada takut kepada siksa, ancaman, intimidasi manusia. Itu kriteria ulama yang benar. Jangan terbalik, ya, nggak takut kepada siksa Allah, tapi dia lebih takut kepada siksa manusia, ya. Nah, maka itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya oleh putranya, "Wahai ayah, orang-orang yang tidak seperti engkau, tidak bersahabat dengan engkau, tidak sehebat engkau, banyak yang mendatangi penguasa untuk minta perlindungan dan minta jaminan hidup. Tidakkah engkau orang yang lebih hebat dari mereka datang kepada penguasa?" Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Tidak. Lebih baik saya mati kurus daripada, ya, saya hidup jadi orang munafik, gemuk dalam kemewahan. Ya, itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan kebiasaan untuk mengetuk pintu penguasa untuk mendapatkan jaminan, mendapatkan kemewahan, itu adalah tradisi buruk yang harus dijauhi oleh setiap ulama. Ya. Nah, oleh sebab itu ini pertama risalah ulama yang harus kita tegakkan. Yang kedua adalah ulama itu kalau berjuang tidak boleh melihat untung rugi, ya, tidak boleh pamrih. Oh, kita ada ketika diperlukan kita diminta kontribusinya, ketika tidak diperlukan kita dibuang. Seperti apa? Seperti kacang. Nah, kalau kacang kan kita buka kulitnya, kita buang, diambil isinya aja, ya. Atau istilah pepatah, habis manis sepah dibuang. Kacang lupa sama kulitnya. Ya, itu memang resiko. Dan kita ulama nggak boleh, para ulama tidak boleh jerah, tidak boleh mangkir dari tugas-tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar hanya karena sikap penguasa yang seolah-olah melupakan kulit kacang. Ya, ulama dalam kondisi apapun dia harus tetap ikhlas karena Allah, berjuang karena Allah, berjuang untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyenangkan manusia. Ada atau tidak ada, diminta untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, ulama harus memberikan contoh tauladan. Kalaupun dizalimi, ya hadapi. Ya kita harus bersabar. Mengubah kemungkaran, ya, dengan kesabaran, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, termasuk sabar melawan kemungkaran, melawan kezaliman. Ini gimana? Ya, sabar untuk tidak tergiur, tidak tergoda. Itu sabar. Jangan kita alasan, oh kita mau melindungi dakwah nih, kita mau menjaga kepentingan umat, kita bergabung kepada orang yang zalim. Nah, Al-Quran sudah mengatakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surat Hud ayat 112-113, ketika Allah perintahkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw, inna, itu ada wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung bergabung kepada orang-orang yang zalim. Ya. Itu cara kita sabar melawan kezaliman. Jangan cepat tergiur. Ya, kita harus bersabar, mendidik umat.
introspeksi, muhasabah, ya. Seperti orang tergiur zaman dulu kan ada Pak yang tergiur seperti itu, ya. Dalam sejarah bahkan di Muhammadiyah saja Bapak baca buku ya Hamka, dari hati ke hati. Cerita tentang masa-masa Nasakom zaman Bung Karno. Ya, ada kader Masumi, partainya dibubarkan, tapi dia mau terima jabatan Menteri Sosial. Ya, zaman Bung Karno, kebetulan dia kader Muhammadiyah juga. Namanya kita sekarang nggak ngerti, kita nggak hafal, karena ini bukan contoh yang baik. Yang kita kenang justru nama Buya Hamka. Ya, awalnya bagus mungkin niatnya, ingin membela kepentingan umat, kepentingan Muhammadiyah harus terakomodasi dalam pemerintahan rejim Nasakom. Tetapi ujung-ujungnya apa? Ya, ini menteri, mohon maaf, menjilat Bung Karno sampai bilang kalau seandainya ya wahyu Allah itu masih diturunkan zaman sekarang, ya Allah bakal pilih Bung Karno jadi nabi. Coba bayangkan, kan keterlaluan ini. Ya ente masuk ikut bergabung berkoalisi membela Islam dari dalam silahkan, tapi jangan karena terlalu nyaman dengan kenikmatan dunia sampai begitulah. Ya, kadang-kadang kita lupa prinsip, udah keenakan. Berjuang di dalam, saya tidak menyalahkan. Silahkan. Kalau ada menteri dari kader ormas, persyarikatan, silahkan. Ya, itu untuk membuat kemaslahatan. Tetapi jangan sampai perjuangan kita ini, nilai kita itu luntur setelah ada di dalam. Istiqomahlah. Dua-duanya bagus, mau di dalam, mau di luar. Bagus berjuang. Yang nggak boleh menjilat. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab.